Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini kita akan cara membuat bolen pisang rasa coklat keju. Buat teman-teman yang udah penasaran, stay tune terus ya. Dan buat teman-teman yang belum pernah subscribe Restar RF, yuk subscribe dulu di bawah video ini ya. Dan jangan lupa untuk bunyikan tombol loncengnya. Di video kali ini penampakan bolen pisang kita seperti ini ya. Wow, crispy sekali. Dan warnanya mantap sekali ya. Yuk kita buat. Untuk bahan-bahan kulit luar, silakan screenshot sekarang juga ya. Dan untuk tambahannya kita juga pakai 60 ml air ya. Lanjut untuk bahan-bahan kulit dalam, kita ada 100 gram tepung terigu pro tinggi dan 75 gram margarin. Dan untuk bahan isiannya, di sini aku ada pisang kapas. Lanjut, di sini ada 1 bowl keju dan margarin serta coklat. Siapkan wadah, masukkan 100 gram tepung terigu pro tinggi dan masukkan 75 gram margarin. Aduk hingga tercampur rata. Lebih baik menggunakan tangan seperti ini daripada menggunakan sendok ya, karena lebih cepat kalis kalau menggunakan tangan. Kita aduk adonan hingga adonannya benar-benar kalis, tidak lengket satu sama lain. Setelah tidak lengket seperti ini, oke, ini sambil dibersihkan aja yang di tangan, yang di wadahnya, lalu kita kepal-kepalkan seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa bentuk dia menjadi kotak atau persegi ya. Nah, seperti ini aja kita bentuknya. Lalu kita siapkan plastik uap ya. Nah, ini aku ada plastik uap, pakai secukupnya aja. Lalu kita bungkus adonan seperti ini. Nah, kalau bisa diratakan dan kita simpan di dalam kulkas bagian bawah selama 15-20 menit. Lanjut, di sini ada 200 gram tepung terigu pro tinggi dan 20 gram gula halus atau 2 sendok makan. Terus di sini aku ada sejumput garam. Aduk ya teman-teman, kita aduk ini sampai rata. Lanjut, kita masukkan 75 gram margarin dan kita aduk menggunakan tangan. Untuk caranya sama ya teman-teman, kita aduk dia sampai kalis. Buat teman-teman yang tanya kenapa sih kita bikin kulitnya sampai 2 kali atau terpisah seperti ini, alasannya kita mau bikin kulitnya itu berlapis-lapis teman-teman. Jadi nanti kulitnya itu dia ada lapisan layer 1, layer 2, dan layer 3. Nah, itu caranya seperti ini. Kita adonannya itu kita pisah dan kita bedakan untuk takarannya. Tadi kan untuk adonan dalam kita pakainya 100 gram dan sekarang kita menggunakan 200 gram. Dan 200 gram ini tidak bisa ya langsung kali seperti pertama, tapi kita butuh yang namanya 60 ml air ini. Nah, ini kita akan aduk, kita akan campurkan ke sini. Ini kita aduk aja, kita kasihnya pelan-pelan aja ya, biar nanti nggak terlalu keras dan tidak terlalu banyak juga. Nah, intinya untuk mencampurkan airnya itu kita cuman pelan-pelan seperti ini aja agar tidak kebablasan ya teman-teman. Soalnya sering banget kalau udah terjadi seperti ini, kadang kita kebanyakan atau kekerasan gitu, walaupun udah takaran ya. Sebenarnya resep ini memakai 70 ml ya untuk airnya, tapi ini 70 ml terlalu banyak teman-teman. Jadi kita akan gunakan 60 ml. Nah, ini kita aduk aja ya. Ini 60 ml aja terasa banyak banget, tapi kalau setelah kita aduk terus, lama-kelamaan nanti dia bakalan kalis sendiri kok.
Oke, ini adonannya udah mulai kalis ya teman-teman. Ini kita kepal-kepalkan juga ya, sama seperti cara yang pertama. Lalu kita bungkus juga menggunakan plastik wrap. Ini kita istirahatkan kurang lebih 15-20 menit di dalam kulkas ya teman-teman. Kulkas bawah, bukan di freezer ya. Nah, ini kita bungkus saja seperti ini ya, kita kotakin juga nggak apa-apa, buletin juga nggak apa-apa sih, karena nanti kita akan timbang dua-duanya, kulit luar sama kulit dalamnya. Sambil nungguin kulitnya istirahat, kita siapkan margarin, lalu kita oleskan ke teflon ini ya teman-teman. Ya olesnya gini aja ya, daripada pakai sendok atau mending seperti itu. Lalu kita siapkan 9 buah pisang kepok. Untuk pisangnya bebas ya teman-teman, teman-teman mau pakai pisang apa aja. Nah, ini kita panggang ya, kita panggang pisangnya. Kalau bisa pisangnya itu dibentuk teman-teman, jadi pisangnya itu diratakan gitu loh. Kalau ini kan pisangnya kayak melengkung-melengkung begitu tuh. Nah, nanti kita kalau bisa ya kita ratakan dengan cara kita tekan-tekan. Nanti kan dia bakalan agak sedikit lembut setelah kita panggang seperti ini. Nah, jadi kita agak sedikit tekan-tekan teman-teman, biar nanti hasilnya lebih rata teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kita tekan-tekan aja. Untuk manggang pisangnya cukup 1 kali bolak-balik aja ya. Jangan sering dibolak-balik, karena pisang ini teksturnya gampang lentur dan gampang benyek ya. Jadi kita cukup 1 kali bolak-balik dan angkat, lalu dinginkan ya. Oke, lanjut di step selanjutnya. Ini udah dingin ya, dan kita timbang dapat 10 gram. Dan lanjut ini kita yang kulit luarnya juga kita timbang, juga dapat 21 gram ya. Untuk masing-masing adonan itu aku bagi 17 potong ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau bikin jadi 20 potong, 25 potong atau 30 potong, dapat disesuaikan lagi ya. Nah, di sini aku udah siapkan wadah, lalu aku timbang sebanyak 21 gram. Kalau nggak pakai timbangan gimana kak? Ada tuh yang nanya seperti itu. Nah, kalau misalnya ada yang nanya seperti itu, cukup dikira-kira aja ya teman-teman. Misal nih, kalau di sini kan aku buat jadi 17 potong, jadi aku dapat 21 gram untuk bagian kulit luarnya. Nah, kalau teman-teman nggak ada timbangan, udah dipotong aja gitu. Misalnya kulit luarnya kita dapat misalnya 20 gitu misalnya. Berarti kulit dalamnya juga nanti ikutin juga ya, jadi 20 juga gitu. Nah, ini untuk caranya setelah ditimbang kita bulet-buletin aja ya teman-teman, gampang sekali kok. Nah, setelah dibulet-buletin seperti ini, jangan lupa kita tutup lagi ya, biar adonannya itu tidak kering. Bebas mau nutup pakai apa aja ya. Di sini aku ada plastik wrap yang tadi, jadi aku tutup pakai ini lagi. Boleh pakai kain, boleh pakai piring. Dan untuk adonan kulit dalamnya ini juga sama ya. Ini aku bagi 17 potong, lalu dapatnya itu 11 gram. Nah, ini aku timbang. Nah, setelah dapat 11 gram, lalu kita bulat-bulatin aja. Lakukan semuanya sampai selesai ya teman-teman. Dan jangan lupa ditutup juga ya, sama seperti kulit luar yang sebelumnya. Kita tutup lagi seperti ini biar nggak gampang kering. Oke, lanjut. Di sini aku udah siapin alas kerja. Lalu kita ambil kulitnya bagian luar dan kita pipikan teman-teman. Kita pipikan memanjang ya. Nah, kita mempipikan dengan rolling pin seperti ini. Buat teman-teman yang nggak punya rolling pin, bisa menggunakan botol ya teman-teman, atau pakai gelas juga bisa ya. Nah, ini kita pipikan aja seperti ini. Lalu kita ambil adonan bagian dalamnya. Warna
bagian adonan dalam ini agak sedikit lebih kuning ya. Lalu kita lipat seperti ini teman-teman, lipat dari kiri ke kanan, terus dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, lalu kita balik. Wow, hasilnya elastis ya. Nah setelah ini kita rolling pin lagi teman-teman. Nah kenapa di rolling pin 2 kali seperti ini? Biar dia dapat lapisan layar 1, layar 2, dan layar 3. Kan layar 1 tadi di lapisan luar, terus yang di tengah itu ada lapisan yang kulit dalam, terus lapisan bawah itu dia pakai kulit luar lagi teman-teman. Nah ini dia hasilnya. Kita lipat lagi seperti ini, dan ini kita diamkan teman-teman, diamkan selama 15 menit ya. Ini aku akan ulangin sekali lagi. Pertama, pipihkan dulu kulit bagian luar, terus kulit bagian dalam dimasukin ke dalamnya, lalu dilipat dari bawah ke atas, terus dari atas ke bawah, dan dipipihkan kembali. Gampang sekali teman-teman. Itu kalaupun ada yang bocor nggak apa-apa ya teman-teman, terus saja di rolling pin ya. Kita rolling pin seperti ini, terus kita lipat lagi seperti ini, lalu kita save, kita simpan ya. Nah ini aku udah selesai aku buatnya. Hasilnya benar-benar cantik sekali ya. Jadi elastis mengkilat seperti ini ya. Lanjut kita tutup adonan dan kita simpan atau kita istirahatkan selama 15-20 menit ya teman-teman. Setelah 20 menit berlalu, kita pinggirin dulu ya. Lalu kita ambil satu adonan ya teman-teman, lalu kita rolling pin lagi ya teman-teman. Kita rolling pin seperti ini, kalau bisa membentuk kotak ya teman-teman, jangan seperti memanjang seperti tadi ya, biar nanti pisangnya bisa ketutup dengan lapisan kanan dan lapisan kiri, maksudnya pinggiran kanan dan pinggiran kiri itu buat nutupnya nanti. Lalu di sini aku ada pisang yang udah kita panggang tadi dan kita belah dua seperti ini ya. Kita taruh di atasnya. Lalu di sini aku ada keju yang udah aku potong dan aku parut. Kita ambil yang bagian potongan, kita taruh bagian atas sini. Dan aku di sini juga punya coklat golden fill yang udah aku masukin ke plastik segitiga dan kita taruh langsung aja di atas itu teman-teman. Lalu kita gulung seperti ini. Gulung dari sisi kiri seperti ini, lalu seperti dari kanan ke kiri. Dan untuk sisanya itu kita rolling pin lagi teman-teman seperti ini ya. Nah seperti ini aja, gampang sekali ya. Lalu kita gulung ke atas. Kalau bisa dirapetin ya teman-teman, jangan sampai ada angin atau ada sisa dari antara pisang dan kulitnya ya. Nah seperti ini aja teman-teman, gampang sekali ya. Lalu kita taruh di atas loyang yang udah kita alasi dengan margarin. Nah setelah kita buat semuanya selesai, kita siapkan satu buah kuning telur dan 1 sendok makan susu UHT ya. Kita campur aja seperti ini. Kenapa harus pakai susu UHT? Biar warnanya lebih keluar teman-teman, warnanya lebih cantik kalau menggunakan susu UHT ya. Nah ini kita olesin seperti ini, dan kita taburin keju. Boleh juga kita taburin coklat ya, maksudnya kita olesin dengan topping coklat nggak apa-apa ya, itu sesuai selera teman masing-masing ya. Dan ini dia hasilnya setelah aku kasih topping. Sebelum memasukin adonannya, ovennya udah aku panasin terlebih dahulu ya dengan api besar selama 15 menit. Lalu kita masukin adonannya dan kita oven selama 40 menit. Lalu setelah 40 menit kita pindah ke posisi tengah dan kita oven selama 5 menit ya. Oke, kita tutup lagi. Dan setelah 5 menit kita buka lagi. Lalu kita pindahkan ke posisi yang paling atas. Dan kita oven selama 5 menit. Lalu kita tutup. Oke, ini udah selesai teman-teman. Total waktunya adalah 50 menit ya. Dan ini dia hasilnya setelah aku panggang. Wow, hasilnya cantik sekali ya teman-teman. Dan cara pembuatannya sangat mudah sekali ya, dan bisa dipraktekkan dengan cara yang paling mudah ini ya. Oke, segitu aja. Sekian dari video aku kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like agar video ini semakin berkembang. See you ya di next video. Thank you.